Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah. Waktu buat saya selapang-lapang ya Ustaz ya. Seluas-luasnya. Berarti sampai Silakan. maghrib nih. Boleh juga kok. Selapang-lapangnya katanya. Masya Allah. Alhamdulillah senang sekali saya bisa kembali ke kota Bengkulu. Saya dulu sering ada pekerjaan di kota Lubuk Linggau, Bapak Ibu ya. Jadi saya sering main lewat gunung ke kota Bengkulu. Ya. Alhamdulillah. Jadi sedikit-sedikit masih ingat lah. Saya masih main ke Masjid Jami, ke Benteng ya. Nah Alhamdulillah saya bisa berada di depan Bapak Ibu. Keluarga pendukung dakwah ya masalahnya, sebutannya ya. Masya Allah, itu adalah keluarga yang istilahnya sudah diberikan jaminan ya. Jaminan apa? Jaminan surga insya Allah ya oleh Allah SWT. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa berdakwah dengan tubuh dan raga kita, kita juga bisa berdakwah dengan harta kita ya Masya Allah. Jadi harta kita juga nanti bisa menjadi modal ya untuk kita menghadap ke Rob kita ya. Jangan sampai kita nanti kembali ke Rob kita dalam keadaan bangkrut ya. Nauzubillah mujalik. Alhamdulillah saya kembali ke fitrah ya. Saya kembali ke fitrah karena saya tahu setelah saya masuk Islam bahwa setiap manusia yang lahir adalah fitrah. Jadi setiap manusia yang lahir sebenarnya sudah muslim. Jadi kalau saya bilang saya dulu lahir muslim, orang bingung. Hah? Kok begitu? Karena setiap bayi yang lahir adalah fitrah. Fitrah dalam hal ini konteksnya muslim. Muslim artinya orang yang hanya bisa berserah diri kepada Allah SWT. Masya Allah ya. Bayi yang lahir fitrah, dia muslim, ketika dia besar dia menjadi Yahudi, Majusi atau Nasrani, itu karena orang tuanya. Ketika bayi nanti besar, mendengar Islam, menerima Islam, bahkan memeluk Islam, sebenarnya orang itu tidak pindah agama, tetapi kembali ke fitrahnya, Masya Allah. Makanya Ustadz Hengki ya, tadi sebut saya mualaf, jangan mualaf terus dong. Masa mualaf terus ya? Mualaf itu paling lama 2-4 tahun katanya ya. Kalau sudah 11 tahun jangan mualaf terus ya. Mantan kafir gitu Ustadz. Karena saya pernah dikafirkan oleh orang tua saya. Alhamdulillah sudah kembali menjadi muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, senang sekali pada hari ini Bapak Ibu diundang pada sebuah acara yang akan membawa kebaikan bukan untuk Dewan Dakwah aja ya, tetapi kebaikan yang Bapak Ibu berikan itu nanti semuanya akan kembali kepada Bapak Ibu semuanya ya, entah di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi Masya Allah saya juga senang terlibat dalam acara ini. Ini sebuah acara untuk kebaikan kita semua. Kita semua manusia hanya bisa berlomba-lomba dalam hal kebaikan ya. Baik, saya cerita apa nih? Cerita masa lalu atau cerita masa kini nih? Baik, kok setidaknya Koh Dandi bisa bercerita apa sebenarnya penyebab menjadi fitrah kembali. Nah, kan fitrah tadi bahasanya kan? Alhamdulillah. Ya baik. Silakan kau. Baik, jadi saya dari kecil memang sudah dibawa ke gereja oleh sebenarnya nenek saya. Nenek saya masih asli dari daratan Cina. Ketika nenek saya datang ke Jogja waktu itu, saya dengar ceritanya nih ya dari nenek saya. Dia bilang dia ke pasar, di pasar dia bertemu dengan ibu-ibu penjual sayur. Ibu-ibu penjual sayur ngetawain nenek saya. Nenek saya pakai baju masih baju tradisional Cina. Diketawain, setelah diketawain dia beli kain kebaya, ya baju kebaya, pakaian wanita Jawa. Kemudian sampai matinya dia nggak pernah ganti, pakai kebaya. Tetapi memang rata-rata orang Cina yang datang ke Indonesia, awalnya sebenarnya mereka adalah yang di Indonesia nih ya, itu muslim. Jadi bisa dikatakan orang-orang di Indonesia zaman dulu, yang muslim duluan malah adalah orang-orang Cina yang datang ke Indonesia. Yang muslim duluan.
Islam di Indonesia pernah terhambat perkembangannya kurang lebih 800 tahun. Selama 800 tahun itu orang-orang Cina yang datang ke Indonesia itu sudah muslim, ya. Ini ada catatan dari kalangan sejarah bahwa orang-orang Cina di pesisir pantai utara Pulau Jawa dan sebagian Sumatera itu sebenarnya mereka sudah muslim. Orang-orang pribuminya malah belum muslim. Tetapi ketika Belanda sudah datang dengan politik divide et imperanya dan sebagainya, kalangan Cina ini sekarang banyak yang menganut agama leluhur katanya, entah Konghucu, entah Buddha, atau masuk ke dalam agama Kristen. Ya, agama Kristen kenapa? Karena pengaruh dari penjajah, dari Portugis dan Belanda. Nah, saya dari kecil dibawa oleh nenek saya ke gereja. Jadi nenek saya itu Kristen militan, gitu ya. Kristen militan artinya apa? Mau hujan geledek, dia tetap akan ke gereja setiap hari Minggu. Sampai saya remaja, sampai saya dewasa, berkeluarga, kira-kira di Jakarta tahun 2012 lah ya, 2012. Saya yang aktif di gereja akhirnya menonton sebuah video yang isinya itu adalah almarhum Syekh Ahmed Didat ya. Syekh Ahmed Didat almarhum ini adalah orang dari India yang kemudian pindah ke Afrika Selatan mengikuti orang tuanya. Kemudian beliau waktu kecil sering dibully oleh misionaris. Ya, kemudian qadarullah dia menemukan sebuah buku yang berjudul Iharul Haq ya. Kemudian dia belajar buku itu dan akhirnya dia menjadi seorang dai yang mengejar-ngejar misionaris-misionaris. Mengejar misionaris untuk diajak apa? Untuk diajak berperang pemikiran ya, atau kita kenal dengan istilah Darsul Fikri. Saya menonton video tersebut ketika almarhum Syekh Ahmed Didat sedang berdebat dengan pendeta dan dia banyak memberikan bukti-bukti bahwa di dalam kitab suci orang Kristen ternyata banyak masalah. Masalahnya apa aja? Ada kontradiksi, ada plagiarisme, ada ayat tidak sohih bahasanya ya. Kalau saya bilang sohih, Bapak Ibu saya harap paham maksudnya ya. Tidak sohih artinya tidak otentik gitu ya. 3 hal ini yang dulu saya tonton dari almarhum Syekh Ahmed Didat. Kemudian karena hati saya panas, jadi saya cari jawabannya. Benar nggak yang diomong sama almarhum Syekh Ahmed Didat ini gitu ya. Dari 2012 saya cari bukti, alhamdulillah ternyata beberapa bukti yang di meja di depan saya ini, di depan Bapak Ibu ini adalah bukti-bukti. Bukti-bukti yang disebutkan oleh almarhum Syekh Ahmed Didat dan juga ini juga bisa merupakan bukti apa yang disebutkan di dalam Quran. Nah, nanti saya akan membawa sebuah persepsi ya yang mudah-mudahan bisa Bapak Ibu terima sehingga umat Islam secara keseluruhan bisa punya persepsi yang sama gitu ya. Dalam arti apa? Nanti ya. Awalnya saya dalam hati marah karena kitab suci saya dulu disebut apa? Ada ayat tidak asli. Ada ayat plagiarisme. Plagiarisme itu artinya apa? Kalau di Quran kan kita mengenal di Quran terdiri dari 114 surah ya. Antara surah keberapa dan surah keberapa itu ada belasan bahkan puluhan ayat yang bunyinya sama. Semuanya sama pokoknya ya. Kalau dalam terjemahan itu sampai ada tanda bacanya sama dan sebagainya. Itu plagiarisme namanya. Kemudian ada yang disebut dengan kontradiksi. Kontradiksi itu artinya apa? Ayat-ayat yang di dalam satu kitab itu ternyata berlawanan ceritanya. Ya. Kemudian ada juga ayat-ayat yang dianggap tidak asli. Tidak asli artinya apa? Awalnya adalah pemikiran manusia yang menyusun kitab ini. Pemikiran manusia itu akhirnya menjadi ayat gitu ya. Jadi kita mengenal ada agama dan juga ada pemikiran agama ya kan. Pemikiran agama itu artinya pemikiran daripada orang-orang yang mendalami agama tersebut. Pemikiran agama dijadikan agama, itulah yang terjadi dalam kitab ini ya. Nanti ya. Nanti Bapak Ibu akan saya perlihatkan. Nanti saya minta tolong Ustaz Hengki juga yang baca nih. Masya Allah nih. Udah pernah baca kitab ini? Belum kok. Oh belum. Coba sekali-sekali ya. Boleh ya kok ya? Boleh. Tapi ini bukan fardu ain ya.
Bukan ya, buat umat Islam ini bukan fardu ain. Ini adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Saya sudah konfirmasi ke beberapa ulama kita. Jadi maksudnya apa? Kita mempelajari kitab mereka, ini sebenarnya yang kita lakukan dalam yayasan kita. Oh ya, mohon maaf, saya berada di sebuah yayasan yang bernama Yayasan Garda Mu'alaf Indonesia, ya. Sebelumnya saya berada di sebuah yayasan yang serupa, yaitu Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Dua-duanya saya masih menjadi pengurusnya, di mana kedua yayasan ini menempuh jalur yang namanya Gausul Fikri atau perang pemikiran. Kenapa? Kami menempuh ilmu, yaitu yang disebut dengan ilmu kristologi. Kristologi itu adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang posisi Nabi Isa alaihissalam di dalam agama Kristen. Ya, kenapa kita perlu pelajari? Karena umat Islam ini adalah target yang sangat empuk. Untuk apa? Untuk dimurtadkan, gitu ya. Ada yang tahu umat Kristen di Indonesia ada berapa juta? Ada yang tahu? Kira-kira ya, 30 juta Kristen Protestan dan Kristen Katolik di Indonesia. 30 juta itu lebih banyak daripada seluruh penduduk Malaysia tuh. Jadi cukup banyak ya. Nah, kenapa kita perlu pelajarin ini? Karena mereka punya misi untuk mengajak siapapun di luar agama mereka masuk ke dalam agama mereka. Ya, kalau Islam kita mengajak nggak orang di luar Islam untuk masuk agama Islam? Mau Pak? Kita juga diperintahkan apa Pak? Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Berarti apa? Kita mengajak. Cuman di Islam kita mengenal yang namanya lakum dinukum waliyadin. Di Islam kita juga mengenal la ikroha fiddin. Jadi tidak ada paksaan dalam Islam dan juga agamamu, agamaku. Kita hanya diperintahkan untuk menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Tetapi agama mereka, di dalam kitab mereka itu ada perintah begini Pak. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dianggapnya murid Yesus. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berarti artinya apa? Kalau belum dibaptis kan belum selesai urusannya. Betul kan? Itu misi mereka. Ya. Ketika di sebuah negara seperti Indonesia yang mempunyai aturan dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama, keputusan bersama dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79, aturan itu dibuat supaya tidak ada misi-misi mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Kalau kepada orang yang belum beragama, boleh nggak? Boleh. Dewan dakwah ininya, pionirnya ya, Masya Allah ya. Saya insya Allah juga bersama Lasnas Dewan Dakwah juga insya Allah bulan depan akan ke Morowali Utara ya, di Gunung Tua, menjumpai suku Tauta'a, di mana kira-kira nanti ada 150 sampai 200 orang di sana yang akan bersyahadat. Mohon doanya Bapak Ibu ya. Nah, yayasan kami yang mempelajari ilmu kristologi ini, kami memang sengaja mempelajari ilmu ini supaya apa? Supaya bisa membentengi iman dan akidahnya umat Islam dari upaya-upaya kristenisasi, yaitu upaya-upaya pendangkalan akidah dan juga upaya-upaya pemurtatan. Itu visi dan misi kita ya. Nah, kami percaya bahwa apa yang kami lakukan ini sebenarnya juga dilakukan oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya. Maksudnya gimana? Ketika Nabi berinteraksi dengan orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani pada zamannya, yang diperbincangkan adalah akidah, betul kan? Akidahnya mereka dan akidahnya Islam. Jadi ini juga yang disebut kristologi ini juga yang dibicarakan dan dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ya, sekarang pada zaman sekarang, dari zaman Nabi sampai zaman sekarang, Islam diserang nggak Pak Bu? Islam diserang nggak oleh agama lain? Diserang ya. Bukan maksudnya serang. Mungkin kalau zaman dulu ada fisik, zaman sekarang mungkin bukan berbentuk fisik. Tetapi yang diserang apanya Bu? Perang pemikiran, ya kan? Yang diserang adalah iman dan akidah Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu di kota besar. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau di kota-kota kecil atau di daerah-daerah
yang mereka serang apanya? Iman dan akidah. Saya sering bertemu dengan mantan-mantan misionaris, mantan pendeta yang mencoba memurtadkan orang-orang Islam di daerah dengan cara apapun. Ya, ada yang bawa kambing untuk memurtadkan mereka, ada yang membawa sembakau dan sebagainya. Itu adalah memang misi mereka. Jadi yang kami lakukan di yayasan kami adalah mempelajari ilmu ini untuk membentengi iman dan akidah Bapak Ibu dan semua umat Islam dari upaya pemurtatan, gitu ya. Sekarang apa yang kita pelajari? Kita tidak boleh membabi buta, kita tidak boleh menjelekkan agama orang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memerintahkan kita untuk tidak menghina sesembahan orang lain, betul ya? Jadi kita mempelajari ilmu ini itu dengan batasan atau rambu-rambu yang ada di dalam Quran. Tetapi yang kami kemukakan atau yang kami lakukan adalah membuktikan apa yang disebutkan dalam Quran dan juga membuktikan apa yang ada di dalam kitab mereka. Di Quran surat Al-Baqarah 79, celakalah orang yang mengubah-ubah ya, yang dan mengatakan ini berasal dari Allah dan mereka menjual dengan harga yang murah. Betul kan? Itu klaim atau pernyataan dari Quran bahwa orang Yahudi dan Nasrani sudah merubah-rubah kitab mereka, ya, dan mereka mengaku itu berasal dari Allah. Buktinya mana? Ada yang pernah lihat, Bu? Belum pernah lihat. Pak, ada yang pernah lihat? Bukti daripada Quran surat Al-Baqarah itu. Ada yang pernah lihat? Buktinya? Belum. Di depan Bapak Ibu sekarang ini ada buktinya. Ini makanya saya bawa. Makanya saya bawa kitab mereka untuk membuktikan kebenaran Quran gitu maksudnya, ya. Nanti pembuktiannya ya. Pembuktian kayak pesulap merah aja pembuktiannya. Masya Allah. Nah, jadi apa yang kita pelajari dari kitab mereka itu adalah sejarah dari disusunnya kitab mereka, ya. Jadi saya juga melakukan ceramah seperti ini nih juga kita rekam, ya, kita rekam dan kita upload ke YouTube. Tujuannya apa? Supaya yang kan kita tahu yang nonton kan bukan cuma orang Islam. Untuk orang Islam kita berharap mereka iman dan akidahnya tambah kuat. Tetapi kalau yang nonton bukan orang Islam, khususnya dari kalangan Kristen, kalau mereka mau menerima kenyataan ini dan mereka menjemput hidayah, dapat pahala nggak Bu kita, Bu? Insya Allah dapat pahala ya. Dan itu sudah banyak yang menjemput hidayah karena video-video kita di YouTube. Selain ceramah seperti ini, saya juga ditugaskan untuk berdebat secara tatap muka dengan para pendeta setiap tahun minimal 2 kali. Itu saya diwajibkan. Dari mulai tahun 2022 saya sudah melakukan minimal 2 kali. Tahun ini saya belum dapat. Belum dapat. Kemarin mau dapat 1 mundur. Beberapa kali kita undang pada nggak berani. Saya nggak tahu ya. Mungkin karena sudah video-video yang sudah ada sebelumnya, mungkin mereka mikir atau bagaimana saya nggak tahu. Tetapi ketika setiap kali debat saya bawa ini, dan ini baru sebagian kecil. Saya kalau berdebat bisa bawa 2 koper besar gitu. Ya udah seperti tukang buku gitu. Nah, apa yang saya lakukan dan teman-teman lakukan dengan para pemuka agama mereka? Kita tetap menghargai mereka, ya. Kita tetap menganggap mereka sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Kita tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Tetapi yang kita bicarakan adalah pembicaraan yang ilmiah. Ilmiah artinya apa? Ada sumber dokumennya. Itu, ya. Saya pernah berdebat dengan seorang pendeta yang senior. Saya memang tahu pendeta itu sudah lama. Jadi ketika kita mengajak beliau berdebat, saya tahu pendeta ini ilmunya tinggi, pengalamannya banyak, sering berdebat juga dengan ustadz-ustadz dari kalangan Islam. Ketika saya berdebat sama dia, saya pegang kitab ini di depan dia. Pak Pendeta, di dalam kitab ini ada ayat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Nah, itu nama ayatnya, ya. Suratnya namanya 1 Yohanes. Mau tanya Pak Pendeta, itu firman Tuhan atau bukan gitu. Tapi saya sambil pegang ini. Gitu ya. Nanti Ustadz Tengki akan tahu maksud saya. Ketika saya pegang ini, dia jawabnya apa? Bukan. Seorang pendeta mengakui bahwa di dalam kitab sucinya ada ayat yang bukan firman Tuhan gitu. Gimana Bu?
Buat Bapak Ibu yang orang Islam, kalau nonton langsung seperti itu, rasanya gimana? Sudah cukup kan gitu kan buat kita kan? Pengakuan dari seorang pendeta yang mengakui bahwa di dalam kitab sucinya ada ayat yang bukan firman Tuhan. Jadi kalau begitu, saya tanya lagi ke Pak Pendetanya. Kalau begitu Pak, kitab yang Bapak pegang itu kitab suci atau bukan? Saya tanya begitu. Dia bilang apa? Bukan. Yang nonton tepuk tangan dengar begitu. Ya, bahkan ada surat-surat di dalam kitab mereka yang mereka pun tidak tahu siapa yang nulis gitu. Maksudnya siapa yang ngarang gitu, ya. Ada beberapa surat, ada 6 surat di dalam kitab mereka yang tidak tahu siapa yang nulis. Dari kalangan mereka sendiri yang bilang loh, bahwa tidak diketahui siapa yang ngarang. Kalau begitu, bisa nggak disebut sebagai kitab suci? Bapak Ibu yang sudah biasa pegang Quran, yang sudah biasa baca Quran, kalau ada terjemahannya, ada asbabun nuzulnya, ada tafsirnya, ya kan kita juga membaca itu kan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu kalau di dalam Quran ada catatan bahwa ayat yang di dalam Quran ini salah satunya ternyata tidak asli. Rasanya gimana Bu? Sakitnya tuh di sini gitu ya. Betul nggak San? Di dalam sini banyak ternyata ayat yang tidak asli. Hah? Tidak sahih gitu maksudnya. Nah ya, kalau di dalam ilmu hadis disebutnya tidak sahih. Nah, ketika saya bisa membuktikan di depan pendeta, videonya ditayangkan di YouTube, videonya ditonton oleh orang Islam maupun yang bukan Islam, hasilnya yang kita harapkan apa? Yang Islam tambah kuat imannya, yang bukan Islam kita harapkan menjemput hidayah gitu, ya. Sudah banyak yang tidak datang ke tempat kita juga saya dapat informasinya, yang datang ke tempat saya juga memberikan informasinya langsung begitu, ya. Bahkan ada salah satu, nah ini ada cerita sedikit lucu nih. Ada seorang pemuda di Jakarta, pemuda Cina, tukang mabok, ya, tukang mabok nih. Lagi mabok, buka YouTube. Ketika buka YouTube, yang muncul debat Dondita lawan pendeta yang itu tadi, gitu ya. Tapi lagi mabuk nih. 10 hari kemudian setelah dia menonton video itu, dia masuk Islam. 10 hari kemudian, ya. Jadi setiap hari katanya dia nonton terus gitu. 10 hari kemudian dia masuk Islam, tapi ketika dia mencari tempat, mencari orang untuk mensadatkan dia disuruh bayar 2.500.000. Coba, Bapak Ibu yang orang Islam dengar orang masuk Islam bayar 2.500.000, rasanya gimana Pak? Ya masih ada ya begitu ya, di Jakarta masih ada begitu. Saya begitu dengar begitu, marah saya ya. Begitu saya ketemu orangnya, bener kamu disuruh bayar segitu? Bener kok katanya. Dia cerita lah detail. Saya keluarin uang, nih saya ganti, saya bilang. Ya, saya ganti nih. Duit kamu yang kamu pakai buat masuk Islam 2.500.000, saya ganti 2.500.000. Waktu syahadat kamu terima zakat gak? Enggak katanya. Saya keluarin lagi uang. Nih zakat kamu, saya bilang. Kita di yayasan, ketika ada orang masuk Islam di tempat kita, ya, walaupun kita bukan ambil zakat nih, kita juga terima titipan dari orang-orang yang menyalurkan zakatnya. Kita sampaikan kepada mereka zakatnya. Karena zakat itu adalah yang berhak menerima, salah satunya adalah mualaf, gitu ya. Nah itu yang kami lakukan. Jadi kami bersiar melalui media sosial dengan Gausul Fikri seperti ini, dengan bukti-bukti seperti ini, orang-orang yang menonton yang bukan dari kalangan Islam, mereka yang menjemput hidayah, kita bantu, ya. Yang mendatangi ke tempat kita syahadatkan. Yang belum sunat kita sunatin gratis. Kemudian setelah itu kita bina mereka setiap minggu. Setiap minggu, 2 hari dalam seminggu, kita kirim guru privat ke rumah masing-masing. Kita kirim guru privat, guru-guru ngaji, ya. Jadi guru-guru ngaji itu di rumah mereka masing-masing, mengajari mereka berwudu, mengajari mereka sholat, bahkan mengajari mereka iqra, sampai mereka bisa baca Quran. Itu yang kami lakukan, ya. Jadi kami juga bisa melakukan itu karena apa? Karena infak dan sedekah dari para penonton yang di YouTube kami, ya. Semuanya itu dari pemirsa, dari umat Islam. Nah, jadi alhamdulillah sekarang ini
kami sudah boleh dikatakan membina kurang lebih 300 orang yang masuk Islam ya dalam waktu setahun belakangan ini ya. Dan hampir setiap hari kami menerima tamu baik dari kalangan Kristen kebanyakan, ada yang Hindu, ada yang Buddha juga. Tapi kami juga menerima tamu dari keluarga Islam. Ngapain keluarga Islam datang ke saya? Ternyata mereka ada yang bawa istrinya, ada yang bawa suaminya, ada yang bawa anak-anaknya, atau ada yang bawa kerabatnya, yang mau murtad atau yang sudah murtad. Nah, ya jadi banyak juga yang datang ke tempat kita, orang Islam membawa keluarganya yang mau murtad, bahkan yang sudah murtad. Banyak juga keluarga-keluarga Islam yang awalnya ingin anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang tinggi dari luar negeri, maksudnya mereka mengirim anaknya kuliah di luar negeri supaya dapat pendidikan yang baik, ya kan? Pulang-pulang anaknya pada murtad. Karena mereka mengirimkan ke negara-negara yang banyak Kristennya gitu. Itu yang sering kita lakukan. Ketika ada orang Kristen datang, mereka bawa pertanyaan atau tidak bawa pertanyaan, itu sering saya ajak diskusi, ya. Ketika saya ajak diskusi, yang saya buka kitab mereka semua, yang saya buka. Saya nggak langsung buka Quran, mereka kan belum beriman pada Quran. Jadi saya bukakan kitab mereka, yang saya bahas, kalau anggap aja orang yang belum beragama Kristen atau Islam, ya. Jadi saya sering mengajak mereka untuk melepaskan dulu nih agamanya atau imannya. Kita baca ini punya Yahudi, ini punya Katolik. Kalau orang di luar Kristen atau Islam membaca ini dan ini, insya Allah kalau dia pikirannya sehat, nalarnya sehat dan cukup akademis, insya Allah akan mengarah ke Islam. Insya Allah. Karena apa? Saya harus bisa membuktikan bahwa cerita-cerita di sini, nabi-nabi yang diceritakan di sini, semuanya mengajarkan tauhid sebenarnya. Bahkan sampai ke tokoh yang mereka tuhankan sekalipun, yang namanya Yesus Kristus, di sini juga melakukan apa yang umat Islam sekarang lakukan. Saya buktikan kepada mereka di dalam kitab mereka sendiri. Jadi ketika mereka sudah bisa membuktikan bahwa di dalam kitab mereka ada tauhidnya dan ada konsep bertobat untuk masuk surga, baru saya bandingkan dengan Quran, baru saya bandingkan dengan syariat Islam. Ya, apa yang kita lakukan sama dengan yang dilakukan oleh nabi-nabi di sini. Cuman, nah ini cumannya nih. Walaupun di dalam kitab-kitab mereka ini masih ada yang namanya kebenaran, ternyata ini bercampur dengan kebatilan. Kebatilannya apa? Yang dimaksud oleh Quran surat Al-Baqarah ayat 79. Ya, itu salah satunya. Jadi maksudnya gini, di dalam kitab mereka sebenarnya bisa jadi ini ada sisa-sisa, ya, sisa-sisa dari aturan, hukum, ketetapan, perintah yang diterima oleh nabi-nabinya, yang kemudian dijalankan oleh bangsa Israel, tetapi juga bangsa Israel sendiri yang melakukan perubahan-perubahan tersebut. Beda dengan Quran, ya. Kalau Quran karena diturunkan dalam tradisi hafalan, ketika di dalam teksnya ada berbeda sedikit, gimana? Langsung ditarik, gitu kan? Orang yang hafal Quran ketika ada teks yang berbeda di dalam Quran, otomatis langsung akan menolak, gitu kan? Karena orang Islam didasarkan tradisi hafalan. Nah, kalau yang di sini beda. Kalau mereka bukan tradisi hafalan, tapi tradisi teks, gitu ya. Jadi ketika ada perubahan teks, karena mereka nggak hafal, mereka nggak tahu. Bahkan karena versinya sangat banyak, mereka juga nggak tahu beda Bible, beda isi, gitu katanya. Isinya tuh mungkin kebanyakan sama, tapi ada beberapa ayat yang krusial yang dimanipulasi atau direkayasa, gitulah. Ya, saya nggak bisa bawa semua. Kalau saya bawa semua harus satu koper nih. Ya, di studio saya itu ada kitab-kitab dari Bible mereka yang digunakan oleh kalangan tertentu untuk kepentingan mereka. Ada Bible depannya gambar salib, tapi warnanya pelangi. Kira-kira buat siapa itu? Kaum ini ya. Ada yang tahu ya. Ada Bible juga, isinya sebenarnya kurang lebih sama, tetapi ada tulisannya Negro Bible. Buat siapa kira-kira? Buat orang-orang budak kulit hitam.
mereka bisa membongkar pasang gitu ya. Jadi misalnya contoh, di dalam sebuah kitab ini misalnya totalnya ada 73 surat misalnya. Tetapi mereka bisa bongkar pasang, surat-surat itu ada yang dihilangkan, beberapa surat dihilangkan untuk kalangan tertentu gitu. Kenapa dihilangkan? Supaya yang diberikan Bible itu tidak baca. Kenapa tidak baca? Jadi tidak berontak gitu. Ada yang sampai begitu ya. Itu yang sering saya perlihatkan kepada orang-orang yang datang ke tempat saya. Nah, sekarang kita bukti nih, kita kasih pembuktian nih ya. Nah, sekarang waktunya Ustadz Hengki bantu saya baca nih. Sebentar ya. Ini seperti alhamdulillah beberapa waktu lalu saya meminta tolong Ustadz Abdul Somad untuk baca ini. Ini kitab suci Katolik ya. Ada keterangannya begini, tidak untuk diperdagangkan. Nah, Bapak Ibu harus percaya nih apa yang dibaca nih sama Ustadz Hengki. Iya, sebentar kok. Ini dia bentuk kitabnya kok ya. Nah, ini benar kitab suci Katolik nih. Tidak untuk diperdagangkan. Ya. Kalau yang dibawa oleh jemaat itu yang ini. Jauh kan? Bedanya kan? Tebal tipisnya kan? Yang dibawa jemaat yang ini. Jadi kalau mereka ke gereja yang mereka bawa yang ini gitu. Biasanya begini mereka bawa. Ya. Kalau yang ini susah tebal kan? Nggak bisa di sini kan? Jadi sebentar kok. Apa beda yang ini dengan itu ya tuh? Nah, saya mau jelasin nih. Kalau yang ini ada pengantar dan catatannya. Oke. 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi dong? Ya resmi. Dicetak hanya 3.000. 3.000 lembar ya. Jadi yang ini untuk calon pastor. Kalau yang ini untuk jemaat. Oke. Di seluruh kitab ini kan kita tahu mereka kan akidahnya itu beda-beda ya. Sebentar ya, Ustadz ya, saya jelaskan dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi Kristen itu ternyata juga akidahnya beda-beda ya. Yang paling jelas terlihat di seluruh dunia itu minimal ada 3 akidah yang berbeda golongannya. Yang pertama itu Kristen yang paling banyak, yaitu Kristen yang disebut Trinitarian. Trinitarian itu orang-orang yang mengikuti doktrin Trinitas. Pernah dengar Bu Trinitas? Pernah dengar? Bapa Tuhan, Putra Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham Bu? Ada yang paham? Musyrik kalau di kita aja kok ya. Hah? Nggak paham? Alhamdulillah Bu nggak paham. Kalau paham saya jadi curiga nih kalau paham nih. Nanti lanjut lagi. Bapa Maha Kuasa, Putra Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa. Tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Pusing nggak Bu? Nah, nanti minum bodrek Bu di rumah Bu. Ini yang disebut dengan kelompok Kristen Trinitarian. Ya, pahamnya Trinitas. Mereka akan bilang bahwa Tuhan mereka adalah Esa. Tetap akan bilang Esa. Tetapi, nah selalu tapinya. Tetapi bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Ya, ini Trinitarian. Ada Kristen yang disebut Unitarian. Unitarian ini tidak percaya Trinitas. Mereka tidak menyembah Nabi Isa alaihissalam, tidak menyembah Yesus, ya. Tetapi mereka tetap menganggap Yesus sebagai anak Allah, tulisannya Allah di sini, ya. Saya bacanya kalau di sini Allah, karena di sini nggak ada tajwidnya, nggak ada tasdidnya. Jadi saya bacanya Allah, bukan Allah gitu ya. Kristen yang Unitarian ini tetap menyebut Yesus sebagai anak Allah dan mereka percaya bahwa Yesus datang tetap untuk disalib menebus dosa manusia. Kristen. Yang ketiga itu disebut dengan Kristen Oneness. Nah, Oneness ini Kristen yang menganggap bahwa Tuhan yang Maha Esa ini itu ya Nabi Isa. Nabi Isa itu ya Allah gitu. Ya, 1 pribadi, bukan 3 pribadi. Beda kan? Ini udah 3 beda nih. Yang Trinitarian itu sudah dibantah oleh Quran surat Al-Maidah ayat ke-73. Yang disebutkan bahwa sungguh telah kafir yang orang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari 3. Betul kan? Yang Unitarian walaupun tidak dibantah, tetapi karena mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan Quran, maka ini tetap dipandang sebagai kafir. Ya. Yang ketiga, yang kalangan Oneness, ini juga sudah dibantah oleh Quran surat Al-Maidah ayat ke-72.
Satu ayat sebelum 73 nih. Yang mengatakan bahwa telah kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah Nabi Isa putra Maryam. Betul ya? Karena mereka menganggap Allah itu adalah Nabi Isa adalah Allah. Jadi 3 kelompok ini sebenarnya sudah dibantah. Tetapi ada satu lagi. Nah, ada satu lagi di dalam Quran, surat Al-Maidah juga, ayat ke-116. Yang dimana di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu pernah menjadikan dirimu selain aku dan ibumu? Ibunya siapa? Maryam. Menjadi sesembahan. Begitu kan? Sedangkan Kristen mereka bilang Trinitas itu bukan Allah, Yesus dan Maria. Trinitasnya Kristen kan Allah, Yesus dan Roh Kudus. Mereka bilang, berarti kalau gitu Quran salah paham dong dengan Trinitas. Gitu. Pernah dengar begitu Pak, Bu? Pernah dengar lagi? Berarti salah dong Quran? Ya. Iya lagi. Mereka dalam versi mereka. Iya ya, dalam persepsi mereka Quran salah. Kenapa? Karena Quran memahami Trinitasnya ada Allah, ada Nabi Isa, ada Maryam. Padahal gimana ceritanya kalau begitu? Nah, ini Bapak Ibu nih, karena pada diem berarti pada nggak pernah dengar nih berarti ini. Ternyata di abad 4 Masehi ada kelompok Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Di mana? Malah di Arab Saudi. Ya, sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW nih. Ada sekelompok Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Nama kelompoknya disebut sebagai Koliridianisme. Apa Ustaz? Koliridianisme. Ya, ada kalangan Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Selain Nabi Isa dan Allah gitu tulisannya. Malah di Arab Saudi, abad 4. Karena itulah kalangan gereja pada waktu itu yang berkuasa membuat muktamar bahwa kelompok itu sesat gitu katanya. Ya, mereka membuat muktamar namanya Konsili Efesus tahun 431 Masehi. Nah, jadi kalau begitu Qurannya salah nggak? Enggak, karena dulunya ada. Ini mati nih. Tes. Nah, karena dulunya memang ada Kristen yang menyembah Maria, makanya Quran surat Al-Maidah 116 tidak salah gitu ya. Sekarang masih ada nggak? Sekarang sedikit sekali ya, kecil sekali kelompoknya. Itu mereka yang mungkin masuk ke dalam kelompok feminisme. Di dalam feminisme mungkin mereka tidak secara terang-terangan menyembah Maria, tetapi benih-benihnya ada gitu ya. Mereka menganggap ras wanita lebih unggul daripada ras pria. Mati lagi nih. Tes. Sentimen ini benar. Iya, masing-masing. Tes. Nah. Ya, jadi sebelum tadi saya minta tolong Ustadz Hengki yang bacain, saya menjelaskan itu dulu supaya Bapak Ibu ada gambaran gitu ya. Jadi yang namanya akidahnya orang Kristen yang paling banyak di seluruh dunia itu adalah yang Trinitarian, Trinitas gitu ya. Pertanyaannya begini, di dalam kitabnya mereka ada nggak ayat yang mengajarkan tentang Trinitas? Kalau kata Trinitasnya udah jelas nggak ada, ya. Kata Trinitasnya nggak ada. Tapi ayat yang mengajarkan tentang Trinitas ada nggak? Ada, ya. Ayatnya bunyi begini. Tadi jangan lupa saya bilang tadi ada Bapa, Putra atau Firman dan Roh Kudus. Roh Kudus. Dan itu ternyata satu Tuhan, ya. Itu ada di 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Bacanya gini yang garis merah nih, tolong baca satu lagi. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Terus? Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, ini Ustadz Hengki pinter nih. Kalau biasanya baca Quran kan pakai Bismillahirrahmanirrahim ya. Kalau baca ini nggak perlu pakai Bismillah. Nah, ada ayat tadi seperti itu, bunyinya Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu, ada catatan kakinya di bawah nih. Tolong bacain Ustaz, ini dari sini. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata.
Vulgata itu Bible dalam bahasa Latin di abad 4. Terus? Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tolong diulang, Ustaz. Karenanya? Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Yang ngomong ini loh. Tidak asli. Tidak. Kata lainnya apa, Ustaz? Palsu. Nah, Ustaz Hengki yang ngomong ya, bukan saya. Ustaz Hengki cuma bacain kan tadi kan? Saya baca ini. Cuma bacain loh ya. Pasti tidak asli. Tidak asli. Udah tidak asli, pakai pasti lagi. Yang ngomong ini bukan kita loh. Ya, ini baca nih kok. Baca ya, ini. cuman baca nih. Berarti benar nggak Quran surat Al-Baqarah 79? Benar. Itu maksud saya. Buktinya dari sini. Ya. Gimana Bu? Rasanya Bu? Lega atau gimana? Baik. Ya ini kan kitab orang. Ini kan bukan kitab kita ya. Kalau kita tahu isinya, buat kita gimana? Alhamdulillah. Kitab Quran tidak ada yang seperti ini. Karena kitab Quran, semua ayat-ayatnya disusun berdasarkan apa? Hafalan. Hafalannya yang menerima hafalan itu sampai masuk ke dalam mushaf Quran juga orang-orang yang hafal Quran. Betul nggak? Jadi ayat-ayat yang masuk dalam mushaf Quran adalah ayat-ayat yang semuanya mutawatir. Semuanya diketahui oleh banyak orang. Semuanya sudah banyak yang menghafal. Ya kan? Kalaupun misalnya ada perbedaan, cuman beda apa sih? Beda baca gitu ya. Kalau kita di sini bacanya Malik Yaumiddin. Kalau di Maroko bacanya Malik Yaumiddin. Ma-nya panjang, ada ma pendek. Cuman seperti itu bedanya. Artinya beda nggak? Enggak. Hah? Artinya sedikit beda Bu. Ya. Kalau Malik pendek itu raja. Kalau Malik panjang itu penguasa. Tapi bedanya apa penguasa sama raja? Ya. Sama-sama berkuasa ya. Deket lah ya. Raja dan penguasa. Gitu maksudnya. Itu hanya perbedaan dialek. Ya kan? Contoh lah. Di sini ada orang Sunda nggak Pak? Bu? Ada orang Sunda? Oh nggak ada ya? Ada kok. Ada? Orang Sunda bisa nggak ngomong F? Bisa ngomong F? Kata orang Sunda apa Pak? Enggak itu fitnah kata gitu. Nah, fitnah ya. Bukan ngomongnya jadi P. ya. Jadi kalau nyebut TV jadi TV. Itu hanya lidah ya, lidah suku-suku atau bangsa tertentu yang memang sudah terbiasa tidak bisa mengucapkan beberapa huruf yang sama gitu. Ya. Yang terjadi hanya itu. Itulah yang di Islam kita kenal dengan sebutan qiraat gitu ya. Tapi kalau di kitab mereka ini bukan lagi beda bacaan, tetapi beda tulisan atau beda teks gitu ya. Jadi kalau di kitab mereka ada variasi teks, kalau di Islam variasi bacaan. Itu pun ya. Kalau ada MTQ nih, MTQ tingkat internasional misalnya. Satu qori membaca dengan dari mushaf Imam Hafiz, qori lain membaca dari waras gitu misalnya. Yang baca waras disalahkan nggak? Enggak dong. Jurinya tahu nggak bedanya Hafiz sama waras? Harus tahu. Kalau jurinya nggak bisa membedakan Hafiz sama waras, nggak bisa jadi juri dia. Itu maksudnya. Ya, jadi hanya beda bacaan. Kalau di Indonesia, Quran 114 surah. Betul Bu? Betul? Kalau di Cina berapa Bu? Sama, 114. Kalau di Maroko berapa Pak? Sama. Di Amerika? Sama. Di Qatar? Sama. Kalau ini, nah ya, yang tadi Ustadz Hengki baca ini dari Katolik. Ya, 73 surat. 73 kitab maksudnya ya. Yang ini tadi mana? Nah ini punya Kristen Protestan 66 surat ya. Beda berapa? 73 sama 66 beda 7. Jadi yang Protestan menolak 7 punya Katolik ya. Saya nggak bawa sayangnya karena berat. Ada sebuah kelompok juga namanya Kristen Ortodoks. Pernah dengar Bu? Pernah. Kristen Ortodoks juga pakai hijab seperti Ibu nih. Ya, cuman mereka kadang suka masih kelihatan rambutnya lah di depan. Mereka juga mirip, ada kemiripan dengan Islam. Ada yang sujud,
mereka juga ada puasanya gitu. Tapi sholatnya 7 waktu. Kita 5 waktu, mereka 7 waktu ya. Kristen Ortodoks kitabnya 78 surat. 78. Ada lagi Kristen Ethiopia. Pernah dengar Bu? Ethiopia. Mereka bilang Yesus itu berkulit hitam. Ya, Maria juga berkulit hitam gitu. Yang Kristen Ethiopia kitabnya 81 surat. Beda-beda. Ya, jadi Katolik 73, Protestan 66, Ortodoks 78, Ethiopia 81. Saya kalau berdebat sama pendeta, saya nanya, Bapak dari 4 golongan itu yang bukan firman Tuhan yang mana? Gitu. Ya, karena jumlah suratnya beda-beda. Nah, jadi konsepnya begini. Mereka mengatakan begini konsepnya nih. Firman Tuhan yang jadi kitab, berarti kan karena jumlah suratnya beda, dan mereka bilang ini diinspirasi oleh Roh Kudus. Jadi saya tanya, kalau gitu Roh Kudus yang ke Katolik, ke Protestan, ke Ortodoks sama Ethiopia nih, Roh Kudusnya beda-beda atau Roh Kudusnya lupa gitu. Saya cuma nanya begitu, ya. Karena jumlah suratnya beda gitu. Tapi kalangan mereka yang pendebat juga gitu ya. Mereka mencoba cari remis gitu. Cari remis ya. Kalau dalam catur kan ada remis tuh ya. Cari remis supaya nggak menang nggak kalah gitu. Ya. Mereka mengatakan begini. Di dalam Kristen firman Tuhan itu jadi kitab. Jadi Yesus. Karena disebutkan Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Oke. Di Kristen firman jadi Yesus. Mereka bilang Quran juga sebenarnya kurang lebih sama. Firman Tuhan itu jadi Quran gitu. Bedanya cuma di situ. Gimana jawabnya? Mudah sekali. Bedanya kalau di Kristen mereka kan menyembah Yesusnya. Menyembah Yesusnya sebagai yang firman jadi manusia. Kalau Islam kan yang kita sembah kan yang berfirman, bukan Quran yang kita sembah gitu. Itu bedanya. Ya Bu ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau misalnya sampai ketemu ada tamu yang nggak diundang, ketok-ketok pintu rumah ibu, Pak, Bu, selamat siang, selamat sore gitu. Kami mau memberikan kabar baik gitu katanya. Kabar keselamatan gitu. Udah gitu bawa sembako gitu. Gimana ibu-ibu kalau terima sembako? Boleh terima nggak Bu kalau dikasih sembako Bu? Boleh, ambil. Sembakonya terima ya? Ambil aja. Ya? Tapi selain sembako, biasanya mereka juga memberikan brosur, pamflet, majalah gitu-gitu ya. Nanti ujung-ujungnya apa? Mengajak ibu, bapak ngobrol, ngajak diskusi. Udahnya apa? Ngajak bapak ibu masuk agama mereka. Itu yang sering terjadi ya. Mungkin tidak banyak yang diberitakan, tapi itu banyak masih terjadi. Jadi bapak ibu harus paham, oh isi kitab mereka tuh begini gitu. Jadi kalau nanti bapak terima tamu, ibu-ibu terima tamu, ibu-ibu bisa nanya, kamu surat apa kitabnya yang berapa surat gitu. Kok ada yang sekian surat, ada yang sekian surat, kok beda gitu suratnya. Bisa tanya begitu. Ya kira-kira begitulah. Ini kan hanya pengetahuan populer saja ya. Jadi maksud saya, dengan kita mengetahui ilmu seperti ini nanti bisa menjadi modal buat kita untuk menjaga iman dan akidah dari kita sendiri dan juga keluarga kita. Ya, bukti lagi, ya saja. Ya boleh kok. Nah, ini apa namanya? Saya ingin memperlihatkan kepada Bapak Ibu begini. Kalau di dalam kitab mereka ada tulisan Alkitab, saya dan teman-teman di yayasan kami yang sudah mempelajari ini dan juga mempelajari Quran, saya menghimbau Bapak Ibu jangan sebut kitab mereka dengan sebutan Alkitab. Kenapa Pak, Bu? Kenapa? Karena Al-Quran kita nama lainnya juga Alkitab. Ya kan? Alkitab. Jadi karena Quran kita nama lainnya juga Alkitab, kita jangan sebut kitab ini sebagai Alkitab. Supaya nggak bingung gitu Bu. Ya. Nanti ada lagi begini, mereka juga bikin kitab, tulisannya begini. Apa nih Ustaz? Kitab suci Injil. Tulisannya Injil. Tulisannya. Saya juga menghimbau Bapak Ibu, kalau bukan Quran, jangan sebut kitab ini Injil. Ya, saya mohon maaf ya,
masih prihatin gitu kalau ada orang-orang Islam yang menyebut kitab sucinya orang Kristen dengan sebutan Injil gitu. Jangan. Kenapa? Di Quran disebutkan ada Taurat. Di Quran disebutkan ada Injil. Taurat diberikan kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Injil diberikan kepada siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ada berapa Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam? Satu. Cuman satu, ya kan Pak? Nah kalau ini ada Injil Matius, ada Injil Markus, ada Injil Lukas, ada Injil Yohanes. Apakah ini Injil yang diterima Nabi Isa alaihissalam? Bukan. Gitu. Karena bukan, makanya jangan sebut ini Injil. Karena ini bukan Injil yang dimaksud oleh Quran gitu maksud saya. Ya. Di Quran surat Al-A'raf ayat 157 juga menyebutkan mereka beriman kepada nabi yang ummi yang namanya, nah ada tulisan nih, yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Kalau yang ini punya Yahudi disebut Taurat oleh mereka, yang ini disebut Injil oleh orang Kristen, pertanyaannya apakah di dalam kedua kitab ini ada nama Muhammad dalam kedua kitab ini? Ada yang pernah dengar Pak, Bu? Ada di sini? Ada nggak? Tidak ada. Ada Pak? Tahu ayatnya Pak? Nggak tahu. Mahamadim. Bukan Muhammad Pak, Mahamadim. Mahamadim. Itu di Kidung Agung 5 ayat 16. Oh Bapak ini ternyata banyak nonton juga nih. Mahamadim yang dimaksud oleh Kidung Agung 5:16 itu memang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab Muhammad. Tetapi satu kalimat itu yang ada kata Mahamadim itu sebenarnya tidak membicarakan sosok Nabi yang akan datang. Sedang membicarakan yang lain gitu ya. Kalau kata Mahamadim itu kita ganti dengan kata Muhammad, terjemahannya jadi nggak nyambung gitu Pak. Nggak nyambung dalam makna satu ayat dan nggak nyambung dengan konteksnya. Konteks ayat sebelum dan sesudahnya. Dan kata Mahamadim itu di seluruh kitabnya orang Yahudi Pak, itu ada 13 kali dipakai. 13 ayat dipakai. Kalau ke-13-13-nya diganti dengan Muhammad, terjemahnya jadi nggak nyambung gitu. Oke. Pertanyaan buat Bapak nih yang tadi nonton. Apakah Bapak rela nama Nabi Muhammad, ya Nabi kita yang agung, ada di dalam sebuah kitab yang rusak? Enggak. Jadi sekarang saya tanya lagi Pak, ada nggak Pak nama Nabi Muhammad di sini? Make sense gak Pak pertanyaan saya? Ya. Kalau kita klaim bahwa di sini ada nama Muhammad, tetapi kitab ini rusak gitu Pak. Rusaknya dalam arti apa? Yang tadi saya bilang ada kontradiksi, ada tidak sahih, ada plagiarisme. Rela nggak Pak? Nama Nabi kita ada di sini. Nah itu maksud saya. Ya. Kalau di sini misalnya ternyata tidak ada nama Muhammad, apakah Quran salah? Tidak. Nah itu maksud saya juga ya. Jadi kalau di sini dan di sini tidak ada nama Muhammad, berarti ini bukan kitab Taurat dan kitab Injil yang dimaksud oleh Quran surat Al-A'raf 157. Itu maksud saya Pak. Ya. Di Quran surat As-Saff ayat ke-6 diceritakan Nabi Isa alaihissalam berkata bahwa nanti akan ada Rasul lagi bernama Ahmad. Betul kan? Ada nggak di sini kata Ahmad? Tidak ada juga gitu ya. Kami sudah mempelajari ini semua nih. Tidak ada kata Ahmad di sini. Berarti kan ini juga bukan kitab Injil yang dimaksud oleh Quran surat As-Saff ayat 6. Gitu maksud saya. Ya. Karena ini bukan, makanya kita jangan sebut ini kitab Taurat atau kitab Injil. Nah, setuju Pak? Setuju. Bu, setuju Bu? Setuju. Alhamdulillah. Berarti udah sama nih persepsinya nih ya. Nah, saya ingin memberikan definisi ya. Kalau salah mohon guru-guru kita koreksi saya. Yang disebut dengan kitab Taurat dan Injil itu adalah wahyu yang diberikan atau diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju Pak? Setuju. Setuju? Kalau wahyu bentuknya seperti apa Pak? Wahyu. Firman. Bentuknya seperti apa? Ya? Kitab. Ya.
Wahyu, kalau wahyu kan itu kan artinya pesan atau pengetahuan yang diterima oleh Nabi, yang masuk ke dalam kolbunya Nabi, entah bisa langsung masuk dalam kolbu, entah lewat malaikat Jibril alaihissalam, yang Nabi itu sampaikan kepada umatnya. Kata kitab ya dalam Quran, konteksnya itu tidak harus berbentuk buku seperti ini. Tidak harus berbentuk buku. Ketika Nabi Isa alaihissalam berkata, ketika Nabi Isa masih bayi dipangku oleh ibunya di Quran surat Maryam ayat ke-30, Kola ini Abdullah ataniyal kitabah wajah alani nabiya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, aku diberikan kitab. Kitab apa? Injil. Ini masih bayi ini bisa ngomong nih. Ketika Nabi Isa membela ibunya, dituduh oleh kaumnya berbuat zina karena punya anak tanpa suami, ya kan? Apakah ketika Nabi Isa alaihissalam yang masih bayi ngomong aku diberikan kitab itu buku yang jatuh dari langit? Tidak, bukan ya Bu ya, bukan. Jadi artinya apa? Wahyu. Nah, wahyunya kata kitab itu selain artinya bisa wahyu yang dibukukan, kata kitab artinya juga bisa apa? Perintah, hukum, ketetapan, aturan dari Allah SWT kepada sebuah kaum tertentu. Jadi kalau ada istilah kitab Taurat, kitab Injil dalam Quran, tidak harus berbentuk buku seperti ini, tetapi wahyu yang diterima oleh Nabi dan Rasulnya untuk kaum tertentu, untuk bangsa tertentu, pada zaman tertentu. Nah sekarang kalau ada yang nanya nih, orang Kristen misalnya nanya, kalau kalian orang Islam bilang kitab kami sudah palsu misalnya, terus yang asli di mana? Kan banyak nanya gitu kan? Ya benar kok. Nah jawabnya gimana? Kita sebutkan bahwa definisi kitab itu adalah wahyu yang diterima oleh Nabi dan Rasulnya. Ketika nabinya sudah wafat atau diangkat, wahyunya kemana? Ya bersama nabinya. Itu jawabannya. Ya, jadi tidak harus ada bukunya gitu. Paham ya, Bapak Ibu ya? Jadi kalau sering ditanya begitu, jangan ragu-ragu jawabnya. Maksudnya jangan sampai kita mengakui bahwa inilah Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Karena kalangan mereka itu sekarang sedang gencar, ya, menonjolkan isu yang disebut dengan Islamic Dilemma. Pernah dengar? Islamic Dilemma. Jadi Islamic Dilemma itu artinya apa? Di Quran sudah menyebutkan, Quran sudah membenarkan bahwa telah diberikan kitab-kitab yang diberikan kepada bangsa Israel sebelumnya. Tetapi Quran juga menyatakan bahwa mereka sudah merubah-rubah, gitu kan? Jadi itu buat mereka kontradiksi. Karena mereka sebut yang dimaksud Taurat dan Injil ya ini kitab kami katanya gitu. Tapi kalau kamu bilang ini palsu, Quran sendiri bilang sudah membenarkan ada kitabnya. Berarti Quran punya dilema gitu maksudnya. Maksudnya gitu. Yeah. Nah jawabnya itu. Jawabnya adalah yang dimaksud Quran membenarkan benar bahwa Allah SWT pernah memberikan, pernah menurunkan wahyu yang berisi hukum, ketetapan, perintah dan aturan kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman tertentu. Tapi yang dimaksud adalah wahyu yang asli, bukan yang sudah dirubah-rubah ini. Gitu. Ya, paham ya sampai sini Pak Ibu ya. Jadi kita jangan gampang terpancing dengan serangan-serangan mereka yang ingin membuat kita ragu atau goyang iman dan akidahnya. Kira-kira begitu ya. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan pembicaraan kita ini tidak sia-sia. Amin. Ya, mudah-mudahan. Bapak Ibu yang sudah mendengarkan ini bisa memberikan juga pengetahuan kepada kerabat Bapak Ibu, keluarga Bapak Ibu, sehingga bisa terhindar dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan pemurtadan. Amin. Ya, mungkin kita bisa lanjut dengan sesi tanya jawab. Ada? Baik, terima kasih. Boleh, silakan. Dondi, sudah cukup panjang lebar beliau berbicara. Boleh kok sambil minum dulu kok? Boleh, boleh. Bapak Ibu, orang tua kami yang kami muliakan, barangkali karena waktu sudah pukul 11.40, saya batasi 2 orang saja. Tapi pertanyaannya langsung ya, langsung ini. Saya minta Bapak di depan dulu, 1 orang. Silakan Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya sekarang sedang bersama dengan Ustadz Sigit dari Dewan Dakwah Morowali Utara. Kabupaten Morowali Utara. Nah, insya Allah mohon doanya kami dari Garda Mualaf Indonesia akan
menuju ke Morowali Utara supaya kita bisa melakukan sebuah event akbar di Gunung Tua ya untuk suku Tauta'a yang insya Allah kurang lebih ada 200 orang Ustaz ya. Insyaallah. Dari suku Tauta'a yang akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ustaz Sigit inilah yang membangun peradaban di sana dan kami mengajak para pemirsa untuk mengambil bagian dalam hal ini ya dengan mengirimkan ke nomor rekening yang tertera di bawah ini dengan kode transfer 200 ya. Barakallahu fikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haryanto. Saya mau Haryanto. Mau bertanya beberapa pertanyaan nih. Mungkin bisa jadi 3 atau lebih. Yang pertama, dalam Al-Quran itu tidak menyebutkan nama Yesus. Tapi orang Islam sendiri itu cuma menyebutkan Isa. Itu yang pertama tuh siapa yang menyamakan bahwa Isa sama Yesus itu sama. Nah itu. Kemudian ada perbedaannya, kalau emang tidak sama, sebutkan di mana gitu. Baik. Kemudian yang kedua, berkaitan boleh dengan, satu-satu nggak? Boleh satu-satu nggak Pak? Takutnya lupa Pak kalau jawab. ya tapi dicatat aja. Ini masih berkaitan dengan Yesus juga. Ya. Oh, oke. Jadi dalam Injil itu bahwa Yesus atau orang Kristen atau apalah, bahwa Yesus itu tidak menikah. Oke. Tapi dalam penelitian ada yang menemukan itu bahwa yang penelitian orang Yahudi sama Kristen ya. Jadi orang Islam tidak masuk dalam situ, bahwa Yesus itu mempunyai istri 2 Baik. dan anak gitu. Baik, Nah, baik. itu. Tapi satu lagi nih Pak, biar Tuh, 2 aja Pak, yang kalau kasihan yang lain Pak. Baik, terima Ya, kasih. terima kasih. Saya jawab dulu nih ya, takutnya lupa nih. Apa bedanya Yesus dan Isa? Sebenarnya kata Yesus sendiri Pak, ya Yesus, kata Jesus dalam bahasa Inggris atau Yesus dalam bahasa Indonesia itu baru masuk ke dalam kitabnya mereka itu baru di pertengahan abad 18 Pak. Baru pertengahan abad 18 ya, kira-kira tahun 1750 baru pertama kali disebutkan Jesus dalam Bible bahasa Inggris ya. Kalau nggak salah itu yang versinya Bible Thompson. Thompson itu juga diterjemahkan dari King James Version. Kata Jesus sendiri itu baru disebutkan pertama kali Pak ya. Itu baru tahun 1632. Berarti abad ke-17. Di sebuah pengadilan di Inggris. Ya Pak ya. Huruf J sendiri, huruf J itu baru ditemukan Pak oleh seorang ahli tata bahasa Itali bernama Trissino. Saya nggak tahu Trissino nih bapaknya orang Jawa atau apa kok belakangnya Trissino. Ditemukan oleh seorang ahli tata bahasa Itali bernama Trissino tahun 1524, huruf J. Huruf J ditemukan untuk membedakan dengan huruf I. Nah ya, jadi kadang-kadang huruf I itu dibaca J, J dibaca bagaimana? Makanya huruf I dipisahkan, huruf J diciptakan. J dipakai untuk Yesus baru pertama kali tahun 1632 di pengadilan Inggris, baru masuk ke dalam Bible tahun kira-kira 1750. Oke. Berarti sebelum itu ada nggak kata Jesus Pak? Nggak ada. Bible sebelumnya menggunakan kata apa? Yesus Pak. Nah Yesus itu bahasa Latin atau bahasa Yunani yang memang merupakan bahasa yang disebut bahasa penjajah Pak. Ya, kalau kita di sini kan mungkin karena kita katanya lama dijajah Belanda, beberapa teman kita juga ada yang bisa bahasa Belanda gitu ya. Bangsa Israel dari tahun 63 sebelum Masehi sampai tahun 600-an kan itu berada di bawah penjajahan Romawi. Bahasa orang Romawi menggunakan bahasa Yunani. Jadi kalau dalam bahasa Aramaiknya Pak, Yesus Iso namanya, ya. Kalau orang berbahasa Arab ngomongnya Isa. Kalau orang berbahasa Yunani nyebutnya Isus, karena di belakangnya harus ada us Pak, gitu. Ya, nanti ada Flavius, Petrus, Matius, semuanya us gitu lah pokoknya. Spiritus gitu mungkin. Ya, jadi itu hanya bahasa aja Pak. Bahasa, kalau sebutan bahasa ini apa, bahasa ini apa, bahasa ini apa. Jadi Isa, Iso, Isus itu hanya paralelisasi nama. Ya.
Saya yang sudah mempelajari ini, saya mengajak Bapak Ibu tidak perlu alergi dengan kata Yesus, Pak. Tidak perlu. Karena apa? Karena Quran terjemahan bahasa Inggris di Eropa, di Amerika, mereka juga menyebutkannya apa? Jesus, Son of Mary, gitu Pak. Quran terjemahan ya Bu ya. Quran terjemahan bahasa Inggris di Amerika atau di Eropa, mereka juga menerjemahkannya dengan Jesus, Son of Mary. Oke? Jadi kita nggak usah alergi lah dengan kata Yesus. Yang penting kita tahu bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa alaihissalam yang buat kita hanyalah seorang nabi. Masalah orang Kristen mau menuhankan Nabi Isa itu masalah mereka. Itu nanti urusan mereka dengan Allah gitu aja. Yang penting kita tidak menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua tadi Yesus menikah atau tidak gitu kan. Nah, ini menarik nih. Kalau di kitabnya mereka, Yesus diceritakan tidak menikah Pak. Ya, tidak menikah. Tetapi Yesus oleh murid-muridnya sendiri disebut apa? Rabi. Rabi dari bahasa Ibrani. Artinya apa? Ustadz gitulah. Ya, rabi itu artinya ustadz gitu, guru gitu. Tradisinya orang Yahudi itu sebenarnya mirip dengan tradisinya orang Islam. Tradisi dalam arti seperti ini. Orang yang belajar agama mereka, kitab mereka ini ya, bertahun-tahun Pak, nggak cukup setahun 2 tahun. Kitab mereka ini disebut dengan Tanakh gitu ya. Yang belajar ini sampai akhirnya mereka bisa mengajar, barulah mereka disebut rabi. Orang Yahudi itu gimana ya? Kalau yang namanya rabi, hampir pasti dia pasti menikah Pak. Hampir pasti. Mungkin 1 di antara 1000 aja yang rabi nggak menikah gitu. Rata-rata semua rabi menikah gitu Pak. Ya. Kalau di Islam, di Quran, kita kan ada membaca bahwa tidak membedakan nabi-nabi. Bahkan ada menyebutkan nabi dan para istrinya. Kalau para istrinya berarti istrinya 1 per 2 Pak? Atau banyak? Oh banyak. Ini udah sensitif nih kalau udah ngomong banyak istri nih. Berarti sebenarnya di dalam Quran kita memahami nabi-nabi juga menikah. Betul kan Pak? Bahkan ada yang istrinya lebih dari 1. Kalau di dalam kitabnya mereka tidak disebutkan Yesus menikah, yaitu haknya mereka. Ya. Tetapi begini Pak, ini saya ceritakan Bapak sedikit begini. Yang disebut dengan Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, yang 4 itu sebenarnya adalah gospel-gospel yang dipilih Pak. Dipilih Pak ya, oleh bapak-bapak gereja awal di abad keempat gitu kan. Dipilih dari berapa gospel? Dari puluhan gospel Pak. Gospelnya ada puluhan waktu itu, yang diambil masuk ke dalam Bible mereka cuma 4. Ya, nah gospel-gospel yang lain ini ada gospel yang menceritakan Yesus sering mencium Maria Magdalena di bibirnya. Namanya Gospel of Philip. Kalau orang Yahudi gak usah mencium Pak, pegangan tangan aja gak boleh. Sama seperti kita, bukan mahram gak boleh pegangan. Orang Yahudi Pak sampai mencium, apalagi di bibirnya, kalau bukan suami istri dirajam Pak itu Pak. Jadi kalau begitu kira-kira Maria Magdalena ini apanya Yesus gitu. Kalau dicium di bibirnya gitu. Ya, jadi kita kan harus tahu tradisi mereka gitu loh Pak. Oke lah, yang masuk ke dalam kitab mereka, yang dipilih oleh bapak-bapak gereja itu tidak menceritakan Yesus menikah, ya ini urusan mereka. Tapi dengan membaca gospel-gospel yang lain, ternyata Yesus melakukan seperti suami istri dengan Maria Magdalena. Itu jawaban saya Pak. Ya. Jadi kita tidak perlu mengklaim ke orang Kristen, oh Yesus di sini menikah. Nanti kalau mereka tanya mana ayatnya, kita nggak bisa menunjukkan. Yang kita bisa lakukan hanya apa? Namanya rabi, kalau di Yahudi itu hampir pasti menikah. Gitu ya Pak ya? Mudah-mudahan menjawab. Yang lain silakan. Ibu ya. Ibu dulu mungkin. Boleh berdiri Bu biar kelihatan. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kodoni mohon maaf karena yang akan pertanyaan saya itu dasarnya karena iri. Karena apa? Iri. Oh iri. Iya, iri dengan Kodondi. Kodondi yang begitu istiqomah untuk mendakwahkan dan bahkan sudah begitu gigih untuk mengislamkan orang-orang yang begitu luar biasa. Esra Soru aja sampai takut sama Kodondi. Jadi sekarang ini kami tidak mempunyai kemampuan itu. Mungkin ada kiat buat kami agar kami bisa menghadapi orang-orang yang sekarang ini hanya dengan perang pemikiran.
Bahkan anak-anak ini sekarang sudah diracuni dengan pemikiran-pemikiran Kristen. Walaupun dia tidak menyatakan bahwa dia Kristen. Tapi pemikiran tentang fashion, tentang food dan segala semuanya itu sudah diracuni. Mungkin ada kiat tertentu atau mungkin ada jurus-jurus yang mujarab untuk menangkal dan mengkanter itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pertanyaannya sangat mengena ya buat masa kini ya. Karena kalangan Kristen sendiri Bu, itu juga bekerja sama dengan kelompok-kelompok yang mungkin tidak religius, yang juga pelaku industri, yang memang punya kepentingan untuk menguasai dunia ini Bu. Ya, jadi bumi ini sebenarnya sekarang kalau kita lihat seperti sudah dibelah dua. Satu Islam, satu non-Islam. Yang non-Islam ini mereka kan juga punya banyak sumber daya Bu. Ya, sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sebagainya, sumber daya produk dan sebagainya. Umat Islam walaupun di dunia sekarang ini kurang lebih 2 miliar, tapi apa yang banyak dijual oleh umat Islam? Atau dengan arti kata penemuan-penemuan lah contohnya. Ya. Umat Islam, ilmuwan-ilmuwan Islam mungkin sudah banyak menemukan ilmu pengetahuan di abad 7 sampai 9. Tetapi akhirnya malah dikembangkan oleh kalangan non-Islam dari mulai abad-abad pertengahan, ya kan Bu? Sekarang produk-produk yang kita bisa pakai, kita nikmatin kebanyakan bukan buatan dari kalangan Islam. Tetapi yang bisa orang Islam lakukan itu kan tetap menjaga moral, akhlak dan adab Islamnya Bu, ya kan? Karena kita semua tahu bahwa Islam diturunkan untuk menyempurnakan akhlak, kan begitu Bu, ya. Jadi kalau misalnya dalam hal perang pemikiran, sebuah keluarga seperti mungkin keluarga Ibu tidak banyak mengetahui hal-hal seperti ini, Ibu tidak perlu khawatir. Yang penting Ibu tetap harus mempelajari Qur'annya, nomor 1. Yang kedua, memperlihatkan atau menonjolkan atau memperkenalkan Islam rahmatan lil alamin, gitu Bu. Caranya bagaimana? Dengan mengedepankan akhlak Islam. Ya Bu ya. Saya nggak bilang bahwa orang Islam harus berpakaian seperti orang Arab, tidak. Saya pun tidak berpakaian seperti orang Arab. Islam ya Islam, fashion ya fashion gitu Bu ya. Lain cerita gitu. Bukan berarti orang Islam harus berpakaian seperti orang Arab, tidak. Tetapi maksud saya, kalangan mereka sendiri yang mencoba menarik orang-orang Islam, baik untuk masuk ke dalam agama mereka ataupun untuk merusak Islam, atau ingin menjadikan umat Islam sebagai pasar mereka, tentu saja melakukan beberapa hal atau beberapa poin yang seperti tadi Bu bilang ada fashion, itu sebagai alat untuk menggoyang iman orang Islam gitu Bu. Ya, gak cuman fashion Bu, yang saya tahu ada 4 atau 5 F ya Bu ya. Ada fashion, ada food, ada freedom, ada film, satu lagi apa ya? Hah? F Pak. Fun. Nah itu dia ya. 5 cara ini kan kadang-kadang berdekatan dengan racun-racun masyarakat. Apa aja? Obat terlarang, judi, apalagi seks bebas, ya kan? Apalah istilahnya pergaulan bebas gitulah. Racun-racun masyarakat ini kan yang paling ditolak oleh Islam sebenarnya Bu. Ya, artinya Islam tidak mentoleransi hal-hal seperti itu. Ya, memang juga banyak karena Indonesia banyak populasinya agama Islam yang terbanyak. Jadi kasus-kasus narkoba, judi, perkosaan dan segala macam memang banyak juga yang melakukan orang Islam. Tapi yang salah kan bukan Islamnya tapi pelakunya. Tapi maksud saya, kita sebagai orang Islam hanya bisa menjaga moral akhlak Islam dalam pergaulan kita. Jadi orang Islam itu dari rumahnya saja keluar sudah bawa moral dan akhlak Islam. Itu Bu, itu sudah menjadi senjata dan tameng yang paling ampuh gitu. Ya, istilahnya kalau kita bukan orang yang berilmu gitu. Cuman bisa bawa itu Bu. Kalau kita tidak bawa itu sangat-sangat berbahaya ya. Sekarang yang namanya media sosial itu kan sangat-sangat bebas. Bapak Ibu punya anak atau punya cucu usia 10 tahun, 12 tahun, mainannya sudah IG, mainannya sudah TikTok. Mereka juga menggunakan sarana itu untuk menyebarkan agama mereka. Dari kecil kalau anak-anak kita sudah melihat begitu tanpa bekal yang cukup dari rumah,
Nah, itu bahayanya Bu. Ya, saya juga sering menerima tamu dari kalangan Islam, anaknya murtad gara-gara TikTok. Ada yang begitu. Bahkan sudah menjadi bahkan kemarin tuh ada seorang anak, ayahnya ustadz, kerjanya di pesantren, anaknya sudah remaja, sudah kuliah bahkan, masuk Kristen gara-gara TikTok. Coba, ayahnya ustadz padahal. Akhirnya ibunya menghubungi kita, dibawalah anaknya ke kita ngobrol, akhirnya balik ke Islam. Ada yang balik, ada yang tidak loh. Ada yang tidak ya. Jadi kita hanya bisa menyampaikan ya. Mereka mau menerima nggak menerima itu bukan tanggung jawab kita lagi gitu. Ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan kita tetap bisa menjaga adab dan moral Islam yang berdasarkan Quran, sehingga tetap kita kemanapun pergi kita membawa Islam rahmatan lil alamin. Itu aja Bu jawaban saya. Ya. Terima kasih Ko Danditan atas penyampaian materinya tadi. Alhamdulillah. Sudah cukup luas dan panjang. Bapak Ibu dimuliakan Allah, mengingat keterbatasan waktu, kurang lebih 35 detik lagi waktu zuhur masuk. Jadi karena masih ada satu acara sebentar, setelah ini kita ada pengundian umroh untuk guru ngaji. Jadi guru ngaji pedalaman. Jadi ada dai kita yang mengabdikan diri untuk guru ngaji. Nah, karena itu hari ini kita undi ada 3 guru ngaji kita yang mudah-mudahan ada di antara mereka yang beruntung hari ini. Jadi minta kepada Dandi untuk mengambil. Oh, saya ngambil. Iya, untuk kita umumkan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang ngambil? Silakan Nanti izin, Pak, ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Harus diaduk-aduk dulu ya? Ya, aduk-aduk dulu Nanti kalau nggak diaduk ada yang komplain nanti. Nah. Oh, aduk-aduk. Baik. Nah ini. Kita Bismillah. 3 ya? Ya satu saja Satu. Kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang mendapat panggilan Allah untuk umroh dari Lasnas Dewan Dakwah Provinsi Bengkulu. Insya Allah akan diberangkatkan melalui Travel Hudaya Safari milik Dewan Dakwah. Saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Namanya. Masya Allah. Saya bacain ya. Ya. Jenis kelamin dulu ya? Ya. Oh aduh. Jenis kelamin udah deg-degan nih. Ini yang mendapatkan seorang ibu. Nah, ibu nih ya. Belum, namanya belum. Sudah heboh nih ya. Namanya Bismillahirrahmanirrahim, Ibu Nur Laili. Bu Nur Laili. Masya Allah, Alhamdulillah. Kami mintakan Bu Nur Laili maju ke depan. Masya didampingi Allah. oleh Ketua Dewan Dakwah. Guru pedalaman ya Masya Allah. Ya, Masya Allah. Silakan Bu ke depan. Masya Allah, Alhamdulillah. Dampingi menyerahkan Ustaz Ali bersama Dondi. Serah. Betul ya? Ya betul. Ini namanya tidak kita ini. Nama Bu Nur Laili. Alhamdulillah beliau akan berangkat umroh nanti oleh Lasnas. Masya Allah, Alhamdulillah. Kamera Bu. 1, 2, 3. Selamat ya. Selamat ya. Barakallah. Mudah-mudahan kita semangat untuk ajang haji. Semangat ya. Silakan kembali Bu. Semangat lagi. Ayo kau. Baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai ucapan terakhir kami sampaikan terima kasih banyak kepada Koh Dondi telah berbagi ilmu pengalaman kepada kita semua. Bapak Ibu, karena kita semua ini rata-rata sudah melek dengan media sosial, jangan lupa subscribe, like and share. Nah, jangan lupa ya. Nama YouTube-nya Donditan. Donditan saja ya Koh ya. Donditan pakai Y. Nah, silahkan di subscribe sehingga video beliau cukup banyak untuk menambah wawasan-wawasan kita. Ya. Bapak Ibu, tan itu sebenarnya marga. Marga ya. Ya. Marga itu kalau bahasa Cinanya se. Jadi saya Dondi setan gitu. Astagfirullah. Bukan seton ya. Baik,
Terima kasih sekali lagi. Tadi malam kami sempat berbincang sebentar dengan Ketua Dewan Dakwah. Insya Allah Bapak Ibu, kami juga ingin ke depan melalui Dewan Dakwah akan buat kajian rutin mungkin per 3 bulan Ustaz ya. Yang pematerinya kita minta betul kesediaan Koh Dondi nanti secara virtual, secara Zoom ataupun live TikTok atau YouTube untuk kita ngaji ilmu kristologi dan namanya apa kok? Krismologi ya kok? Nah begini, kristologi itu kan cabang ilmu yang mempelajari posisi Nabi Isa di dalam agama Kristen. Ilmu seluk-beluk Islam disebut Islamologi. Ya. Ketika kita mempelajari ilmu kristologi ini, jangan sampai kita meninggalkan ilmu Islamnya, maksud saya. Jadi Islamologi dengan kristologi saya gabungkan sekarang namanya Krislamologi. Krismologi namanya. Ya. Jadi maksudnya apa? Supaya ketika kita membicarakan agama orang lain, kita jangan sampai lemah ilmu Islamnya, supaya ketika kita beradu argumen dengan kalangan mereka, kita juga bisa membela agama kita. Itu aja ya. Jadi Krislamologi. Krismologi. Karena Krislamologi. Ya, Krislamologi ya kok ya. Karena gini Pak Ibu ya. Di dalam perdebatan, mereka juga sering menggunakan ayat-ayat Quran untuk mengkritik Islam dan Quran ya. Nah kita harus tahu jawabannya apa dari kritikan atau tuduhan mereka. Itulah yang saya maksud dengan Krislamologi ya. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih banyak Koh Dondi waktunya. Insya Allah beliau hari ini langsung balik ya Koh ya. Langsung balik ke Jakarta. Doa kami mudah-mudahan selamat dalam perjalanan. Insya Allah diistiqomahkan Allah terus dalam jalan dakwah. Beliau ini juga salah satu dosen di STID Muhammad Nasir yang berhubungan dengan materi Krislamologi tadi. Bapak Ibu dimuliakan Allah, atas kehadiran kita semua pada hari ini, insya Allah jejak langkah kaki kita dicatat oleh Allah sebagai jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nama panitia kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada kita semua yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan silaturahmi keluarga pendukung dakwah, lelang amal untuk rumah di surga insya Allah. Kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon izin